Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan aku di sore hari. Jadi seperti biasa, udah waktunya nyiapin menu masakan untuk makan malam. Rasanya tuh seneng banget bisa kembali ke rutinitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga. Dan kali ini sebelum aku masak, aku tuh lagi sangrai ketumbar ya teman-teman. Ini tuh nanti mau aku blender biar jadi ketumbar bubuk gitu. Karena kalau ngeblender ketumbar sendiri tuh rasanya lebih wangi gitu. Jadi nanti kalau udah jadi ketumbar bubuk gampang deh, kalau pengen bikin bumbu tinggal ambil gitu ya. Karena udah bubuk gitu kayak lada. Nah ini mau aku chopper aja ya, seperti ini. Tujuannya disangrai itu biar lebih garing dan juga lebih keluar aroma wanginya ya. Terus gampang dichopper juga, jadi gampang lembut gitu ya jadi bubuknya. Nah ini aku pakai chopper yang kecil aja ya, tanpa dikasih apapun, jadi kering gitu. Ini hasilnya ya, hari-hari tuh di daerah aku sore hari hujan terus teman-teman, makanya tuh cuacanya tuh mendung gitu ya, pencahayaannya agak kurang bagus. Untuk teman-teman yang mendoakan aku cepat sembuh dari sakitnya, dari flu ini ya, terima kasih banyak. Dan juga jaga kesehatan ya, biasanya tuh abis lebaran banyak yang sakit gitu. Lanjut, ini aku mau bikin bumbu kuning gitu ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, ketumbar, terus juga aku kasih cabai keriting. Rencananya pengen bikin kayak sayur pakis kuah kuning gitu ya, dikasih santan juga. Nah ini aku choppernya pakai minyak goreng ya teman-teman, supaya nanti pas numis bumbunya tuh nggak usah dikasih minyak goreng lagi. Nah ini ya udah ditumis aja bumbunya. Aku kasih tambahan daun salam, daun jeruk, kalau ada serai tambahin serai sama lengkuas. Nah ini setelah bumbunya tanak baru dia dimasukin air agak banyak ya, karena kan ini berkuah. Ramadan dan Lebaran tahun ini ada yang beda nggak sih teman-teman? Aku lihat di berita itu katanya jumlah pemudik turun ya karena disebabkan ekonomi yang lagi lesu. Ya kita sebagai ibu rumah tangga juga ikut merasakan ya, kayaknya tuh tahun ini untuk belanja-belanjanya atau untuk beli-beli kebutuhan lebaran juga agak dipres gitu ya, nggak yang kayak tahun-tahun dulu gitu, karena memang siklus perputaran uang atau ekonomi di lingkungan kita atau di negara kita tuh lagi agak melemah gitu. Jadinya aku juga sering banget mantengin berita masalah keuangan ya, bukannya apa-apa gitu, tapi memang berpengaruh dan berdampak juga sih sampai ke lapisan masyarakat bawah seperti kita para ibu rumah tangga. Nah ini sayurnya setelah airnya mendidih langsung aku masukkan pakisnya yang udah aku cuci bersih. Baru ditambahin bumbu seasoning ya, garam, gula, kaldu jamur, micin, lada, sama santan. Aku pakai santan instan aja. Pada ngeh nggak sih sekelas kayak santan aja tuh sekarang harganya mahal ya, karena memang aku denger sih stok kelapa di negara kita tuh untuk kebutuhan domestik lagi berkurang banget, karena banyak hal juga ya, salah satunya tuh katanya permintaan ekspor yang tinggi gitu, jadi lebih memilih dijual keluar. Memang untuk penjualan ke luar negara atau ke luar negeri itu mungkin harganya lebih tinggi, tapi juga berpengaruh kepada siklus domestik ya, dimana kalau bahan pangan untuk negara sendiri atau domestik itu berkurang ya otomatis harganya juga akan menjadi mahal ya, kayak santan kan sekarang harganya lagi mahal banget. Oh iya, by the way teman-teman, ini tuh untuk pelengkapnya tadi aku ada goreng ikan tongkol, jadi tuh enak banget ya kalau gulai pakis pakai ikan tongkol goreng. Nanti juga aku bikin bakwan jagung, tapi aku bikinnya malam nunggu suami aku pulang. Menu makan malamnya sederhana, tapi menurut aku sedap banget, apalagi cabai rawitnya ikut kerebus gitu, ikut kemakan. Nah malam harinya ini tuh tetangga aku ada yang pulang dari mudik, dari Kendal, terus ngasih oleh-oleh. Ini tuh lepet teman-teman, yang dari ketan itu ya, kayak ketupat tapi bahannya dari ketan, dicampur kelapa juga, rasanya enak banget. Karena dari dulu aku tuh pengen nyoba gitu ya, dan kebetulan tetangga pulang dari mudik malah ngasih gitu. Sebenarnya nggak
nggak cuma dikasih lepet sih, tapi aku juga ada dikasih beras. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah banget ya. Semoga rezekinya lancar terus ya Mbak. Aku tuh terharu ya, maksudnya tuh pada mudik malah kasih oleh-oleh gitu. Nah ini tuh si lepetnya aku mau cobain ya. Jadi sebenarnya tuh kata tetangga aku dimakan gini aja tuh enak, karena ada juga tetangga yang dikasih ya, nggak cuma aku. Terus tapi aku pengen cobain sama sayur gitu ya, karena waktu itu tuh aku pernah ngeliat di vlognya siapa ya, Mami Kia ya kalau nggak salah. Tapi itu kalau di sana tuh namanya apa tuh putlau atau apa gitu, patlau di Pontianak ya. Tuh dikasih sayur gitu ya, dikasih rendang tapi sih. Jadi aku adanya gulai pakis ya, pakai gulai pakis aja, pakai sambal terasi dan ikan tongkol. Dan rasanya enak banget. Lanjut di malam harinya, suami aku tuh ngajakin, ayo katanya mau beli beras. Tapi aku bilang ada dikasih beras sama tetangga gitu, makanya ke Alfanya tuh cari kebutuhan yang lain. Berhubung tuh di rumah ada beberapa barang yang stokannya menipis ya, mau habis, jadinya aku beli kebutuhan ini ya, toiletries atau kebersihan. Dan berhubung di sini aku juga lagi batuk flu, jadi aku beli obat batuk. Sebenarnya yang aku cari tuh OBH kombi yang orange, tapi tuh nggak ada di Alfa. Terus ke apotek tuh tutup, makanya ya udahlah aku beli yang komik sasetan, barangkali cocok gitu ya. Terus ini ada roti-roti tapi nggak aku beli karena cemilan lebaran di rumah masih ada. Terus di sini melipir kerak pembalut karena stokan pembalut di rumah habis, jadi beli buat jaga-jaga aja. Karena biasanya tuh pas datang bulan tuh aku males buat kayak lari-larian ke warung gitu untuk beli pembalut, makanya beli buat stokan. Ini tuh ada yang murah dari Hers Protect gitu ya, isi 12 yang panjang, harganya 11.000. Cuman tuh ini aku lagi baca apakah pembalut ini tuh ada gelnya apa enggak. Sebenarnya aku agak kurang suka yang pakai gel, karena nyaman sih dipakai, cuman pas nyucinya gitu loh keluar gelnya aku kayak geli. Terus ini aku lagi cari-cari mana biasanya kan ada tulisan gel gitu ya, tapi ini tuh nggak ada tulisannya, apa aku yang nggak lihat gitu, karena dulu aku pernah pakai merek ini tuh ada gelnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih infonya ya? Ya Allah, info pembalut lagi. By the way, aku beli yang panjang aja karena kalau beli yang pendek tuh biasanya aku belinya di minimarket lokal. Lebih murah tuh yang merek Laurier atau Charm. Terus ini tuh lagi kerak gula pasir, lagi cari gula dan benar aja stokan gula tuh kosong. Terus ini mau ambil sabun cuci muka. Di sini juga aku ada beli minyak angin karena udah sohib banget sama minyak angin, tapi nggak kerekord ya, sama ada tebus murah sabun mandi. Nanti deh aku unboxing ya teman-teman. Nah ini tuh beras yang dikasih tetangga ya, jadi aku masih ada sisaan beras dikit di rumah. Terus dikasih tetangga, katanya tuh hasil panen sendiri gitu orang tuanya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadinya tuh aku pending dulu untuk beli beras, karena tuh setelah lebaran gak tahu kenapa ya, konsumsi nasi di rumah aku tuh agak sedikit apa tuh menurun gitu. Aku tuh sekarang masaknya cuma 2 cup aja tuh udah buat seharian, kadang sampai besok paginya masih ada sisa gitu sedikit. Jadi itu agak hemat, makanya tuh ini kayak dikasih agak banyak sih ya. Aku biasanya tuh beli yang kemasan 2,5 kilo aja tuh segini nih kalau nggak salah. Jadi lumayan nih, mungkin bisa buat semingguan, jadinya aku tunda dulu beli berasnya. Terus ini yang aku belanjain di Elva untuk kebutuhan kebersihan ya, karena biasanya kalau untuk stok kebersihan tuh bisa untuk tahan sebulan atau kadang 2 minggu, 3 minggu gitu. Ini ada Soklin pewangi, harganya lagi murah 8.500. Terus ada minyak angin itu 15.000 isi 2. Pembalutnya 11.000. Terus ada sabun cuci muka 16.500 dan tebus murah sabun mandi 15.000. Yang aku belanjain kayak gini aja sih. Kalau toiletries atau persabunan tuh biasanya bisa tahan lebih lama ya daripada bahan pangan. Jadi masih aman budget belanjaku, karena yang waktu kemarin beberapa hari yang lalu kan aku belanja di Swalayan tuh habisnya 100 berapa ya? 87 atau berapa gitu. Terus ketambahan ini ya. Ini berapa tadi ya? Sekitar 69.000. Jadi tuh habisnya sekitaran
Totalnya ya, sama belanjaan yang beberapa hari yang lalu baru 260 ribuan dari budget anggaran 600 ribu. Jadi sisanya nanti bisa dibelanjain untuk bahan rumah tangga yang habis. Jadi mipil aja ya, karena memang kondisi ekonomi kita tuh lagi lesu. Jadi ibu rumah tangga tuh harus bener-bener jeli gitu ya, memanfaatkan dan apa tuh ya, melihat momen yang tepat untuk berhemat. Yang artinya berhemat bukan berarti mengurangi, tapi tuh membeli segala sesuatu kebutuhan rumah tangga secara bijak, sesuai dengan apa yang dibutuhin. By the way, setelah aku bongkar belanjaan aku langsung masak buat sarapan pagi. Jadi itu aku bongkar belanjanya pagi hari ya. Ini sekalian buat bekal suami, aku cuma bikin telur balado, terus nanti pakai bakwan jagung gitu. Aku masih punya adonan bakwan jagung di kulkas. Kayak gini aja lah yang simple ya. Oh ya, yang aku tandain tuh ya dari tahun-tahun lalu juga sama. Biasanya tuh habis lebaran, kenapa ya gula pasir di minimarket tuh langka gitu. Setelah langka tuh bakalan nanti ada kenaikan entah Rp1.000, 1.500 gitu. Untungnya tuh di rumah aku masih ada stokan. Kemarin ya baru aku refill, jadinya mungkin bulan April ini kalaupun nggak ada gula itu ya nggak apa-apa gitu, masih ada stokannya. Cuma bakalan aku catat jadi waiting list ya, karena biasanya barang yang udah direfill ke tempatnya itu bakalan dibelanjain kan. Nanti kalau habis kan berarti udah nggak ada stokannya di rumah. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau ada barang yang mipil atau mulai dipakai gitu, mipil dicatat juga biar nanti kalau pas ada belanja lagi tuh yang dibeli sesuai dengan apa yang habis atau apa yang dibutuhin. Nah ini by the way telur baladonya udah mateng. Aku tawarin ke suami untuk diplastikin katanya nggak usah karena nanti nyampe tempat kerja langsung dimakan. Berhubung nggak ada sayurannya, jadi aku kasih 2 ya telurnya. Karena itu nanti mau aku tambahin ikan tongkol yang ada di wajan gitu buat aku. Nah ini buat suami jangan sampai tercampur ikan tongkol. Terus ini lauknya bakwan jagung. Nah berhubung aku kan ada goreng ikan tongkol ya, lebih 2 biji semalam buat makan malam. Jadinya aku cemplungin aja ke baladonya ini sih buat dimakan aku ya, buat menu sarapan dan makan siang. Karena nanti bakalan masak lagi sore hari untuk menu makan malam, ganti menu lagi. Nah ini udah matang, langsung aku salin ke mangkoknya. Oh ya by the way, gimana nih syawalnya teman-teman di sana? Udah pada mulai arus balik ya, pada pulang ke tempat tinggal masing-masing lagi, lancar-lancar di perjalanannya ya. Terus juga yang udah mulai pada terima undangan hajatan. Mudah-mudahan kita bisa mengelola keuangan kita ya, yang udah ini loh bekerja keras banget nih. Banyak yang keluar gitu di Ramadan dan Lebaran. Syawalan juga ya bakalan banyak undangan. Mudah-mudahan bisa terkontrol ya. Nah ini langsung aja aku mau sarapan pagi, berhubung tuh lepetnya masih ada 2 biji. Aku mau makan ini tuh, makan satu aja tuh kenyang ya. Aku tuh sama tetangga aku yang sama-sama dikasih lepet ini tuh sampai terheran-heran gitu. Ini bikinnya kayak gimana? Soalnya tuh teksturnya padet banget, bener-bener padet, tapi tuh kenyal sampai ke dalam-dalamnya tuh mateng. Berarti mungkin ngerebusnya tuh lama banget ya. Enak gitu. Beda ya sama lemper. Kalau lemper tuh agak kenyal tapi nggak terlalu padat. Ini tuh padat banget, bener-bener padat tapi mateng gitu kan. Kadang ada gitu makanan yang padat tapi nggak mateng, atau padat tapi nggak kenyal ya. Ini tuh bener-bener kenyal, kayaknya tuh ngerebusnya lama banget. Jadi aku mau sarapan ini aja karena enak sih. Berhubung asam lambungku lagi nggak kumat gitu ya, nggak apa-apa pagi-pagi makan ketan. Ini aku tambahin sama tongkol balado sama bakwan jagung, terus aku kasih kuah gulai pakis yang masih ada. Tadi sempet aku hangatin karena aku tuh suka banget gulai pakis yang pakai cabai geluntungan kayak gini. Enak banget rasanya, pokoknya sedap lah. Apalagi tuh kalau misalnya ada rendang ya, dimakan pakai rendang tuh kayaknya enak. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang, terutama yang mulai pada kembali ke rutinitas biasa atau yang lagi arus balik, mudik. Kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.